Iya, iya, iya. Ya, cordyceps ini adalah herbal yang salah satu sangat terkenal di Tiongkok. Selain ginseng dan tanduk rusa atau lurong. Nah, cordyceps ini nama Tiongkoknya adalah Dongchong Xiacao. Ya, atau Chongcao biasanya ya, bukan cincau, Chongcao ya. Jadi cordyceps ini dia ini merupakan nutrisi yang kandungannya tinggi, manfaatnya banyak. Pertama, dia tuh teman baiknya cordyceps ini sama dua dia. Satu, dia berteman baik, bersahabat baik sama ginjal. Kedua, dia bersahabat baik dengan pernapasan kita atau paru-paru. Jadi kalau orang dia masalah ginjal, itu apa sih? Batu ginjal, cuci darah, itu dia bisa bantu. Ya, kita tahu cuci darah tuh nggak bisa sembuh, tapi saya punya bukti orang-orang yang ureum kreatinnya turun, jadi normal, bengong juga liatnya. Jadi sembuh, nggak perlu cuci darah lagi. Itu berlawanan sekali dengan dunia kedokteran medis barat. Tapi itu apa mau ngomong fakta. Ya, makanya ada teknik memberikannya, harus dosis tinggi lah, harus diawasi pantangannya, gitu. Terus sudah itu, dia kalau dalam ilmu pengobatan Tiongkok ya, itu ginjal itu harus kuat. Walaupun kita nggak ada masalah ginjal nih. Fungsi seksual baru bagus, itu kuncinya. Jadi kalau mau bilang, Pak, supaya saya nggak kuat, obat kuat ada nggak? Ya ini, produk herbal yang bisa ningkatin energi ginjal. Cordyceps, termasuk astragalus yang ada dalam produk glukoblok tadi. Astragalus itu satu tanaman atau akar-akaran yang dia bisa ningkatin fungsi seksual sama pergerakan sperma. Jadi orang susah punya anak, dia ya minum astragalus itu juga bagus. Tapi kan masalahnya kalau dia nggak diabetes, ya kita nggak rekomendasi itu kan. Jadi ya kalau dia nggak diabetes, kita lebih rekomendasi citosan misalnya. Nah, jadi kalau kita bicara fungsi seksual, impotensi, ejakulasi dini, ya cordyceps. Gitu. Cordyceps yang utama, salah satunya. Terus termasuk wanita juga, bukan hanya pria, wanita juga. Yang sering keputihan, yang sering punya masalah fungsi seksual, gitu. Ya. Tadi teman baiknya selain ginjal tuh paru-paru. Ya, pokoknya semua masalah paru, TBC, tuh. Saya pernah kena TBC itu, ngomong-ngomong. Dulu, udah lama. Minum cordyceps sehari 20 kapsul minumnya. Sekali minumnya. 3 kali sehari. Jadi, sembuhnya lebih cepat. Gitu. Ya, tetap ikut bantu obat TBC juga. Terus udah itu, untuk masalah paru-paru lainnya, bronkitis. Ya, menguatkan energi paru. Makanya orang kalau minum cordyceps nggak gampang kena virus corona. Saya nggak bilang pasti nggak kena loh ya. Nggak gampang. Karena kita bicara daya tahan tubuh tetap ada batasnya. Kalau virusnya lebih banyak ya kena juga. Tapi nggak gampang gitu. Terus yang namanya cordyceps ini bagus buat anti perdarahan, banyak fungsinya ya. Dia juga untuk alergi. Jadi kalau orang alergi, salah satunya cordyceps bisa bantu mengatasi. Cordyceps ini juga bagus untuk, kalau bicara alergi itu ada 4 bentuk ya. Misalnya suka bersin-bersin di pagi hari, atau misalnya kita suka makan soto gatal, mata gampang merah, ya, termasuk juga mata gampang merah, bersin-bersin, makan soto gatal, satu lagi, mata gampang merah, bersin-bersin. Oh, asma. Ya, sebenarnya asma itu reaksi hipersensitivitas, tapi mirip alergi lah gitu. Nah, itu bisa diatasi dengan namanya cordyceps. Gitu. Tapi yang harus Anda ketahui, cordyceps itu asam. Makanya orang mah, ya kalau nggak perlu nggak usah minum cordyceps lah. Dan minumnya harus setelah makan.